Halo guys, selamat sore. Nama saya I Gede Endra Maharta dan saya di sini akan menerangkan apa yang saya pelajari tentang Neuro Linguistic Programming atau bisa disingkat NEP. Oke, menurut sejarah penelitian dari John Gringer Richard Bandler tahun 1970-an, studi ini tentang bagaimana individu dapat melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupannya. Lanjut ke terminologi NLP, adalah suatu proses neurologis dari melihat, mendengar, menyentuh. Sedangkan untuk definisinya adalah cara sains mempelajari cara kerja otak dari latihan dan pengalaman. Lanjut ke prinsip dasar, ada dua hal, yaitu eksternal dan internal. Eksternal adalah hal yang dialami di luar, sedangkan internal adalah hal yang dialami dan masuk ke dalam pikiran atau dalam pikiran. Contoh singkatnya, apa yang dialami ketika masuk ke pikiran tidak seperti yang sebenarnya. Itu juga berlaku sebaliknya. Kemudian informasi dan respon informasi. Informasi itu difilter masuk ke otak. Informasi kemudian berlanjut ke informasi masuk ke internal, terus seterusnya membentuk state of mind atau sikap, dan sikap itu mendorong perilaku, perkataan atau perbuatan. Kemudian yang mempengaruhi juga itu adalah gelombang otak. Jadi gelombang otak itu bisa dibagi jadi 4, yaitu beta, yang bisa disimpulkan sederhananya adalah keadaan otak yang sepenuhnya sadar. Kemudian alpha itu keadaan otak ketika mengalami penurunan, atau bukan penurunan sih sebenarnya, itu lebih ke arah relax, seperti banyak orang yang melamun atau banyak. Kemudian theta itu sering terjadi kebanyakan dalam kondisi tidur. Serta delta itu adalah kondisi di mana kita tidur lelap tanpa bermimpi. Kemudian dalam pembelajaran gini kita dapat membaginya menjadi 3: visual, auditor, dan kinestetik. Prinsip dasarnya adalah untuk melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, berkreasi, bukan mengkonsumsi. Untuk mengenali gaya belajarnya adalah untuk mempermudah komunikasi informasi. Proses belajar pendekatan personal dapat dilakukan dengan ucapan, gerak tubuh, gerak mata. Oke, kita analisis dulu dari visual. Visual itu bisa dibaca dari ekspresi, gestur. Sedangkan untuk auditory itu bisa kita lihat dari cara mereka pengucapan. Sedangkan kinestetik itu bisa kita cek atau kita bisa periksa dari cara dia melakukan untuk mempraktisikan. Yang dimaksud dengan rapor, saya singkat saja, rapor itu sebenarnya adalah hubungan. Nah, hubungan ini bisa terjadi secara intrapersonal atau diri sendiri. Kemudian interpersonal atau untuk orang lain, itu dibangun dari build trust and social skills. Kemudian saya lanjut ke pacing dan leading. Pacing dan leading, yang pertama adalah pacing, melakukan dan menonjolkan kesamaan, itu bisa dibilang pacing, sampai terasa kenyamanan dan dalam berkomunikasi. Udah kita mengeksekusi apa yang terjadi, tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi itu adalah namanya leading. Pacing atau bisa dikatakan mensejajarkan, itu bisa dilakukan dengan mirroring, matching, yang meliputi aspeknya adalah fisiologi, linguistik, dan interest. Kemudian raport bahasa. Raport bahasa ada yang bersifat linguistik atau kesannya dibentuk dalam kata, para linguistik cara pengucapan kalimat atau bisa dibilang intonasi penyampaian, atau ekstra linguistik yang terakhir adalah penyampaian di luar vokal. Biasanya ini sering dilakukan dengan bahasa isyarat. Komunikasi pembelajaran. Komunikasi ini terjadi di pikiran bawah sadar, sangat bermanfaat pada proses pembelajaran karena lebih masuk cepat ke memori. Tekniknya itu terdiri dari 3 hal, yaitu verbal, bahasa, vokal, intonasi pengucapan, visual, ekspresi itu gerak tubuh. Kemudian untuk teknik komunikasi 3V tadi, itu
verbal adalah menggunakan pola kalimat, pemilihan kata, kompleksitas pernyataan. Sedangkan vokal adalah menggunakan intonasi, nada, tempo, volume, tekanan, dan jeda. Untuk visual adalah menggunakan mimik muka, postur gerak tubuh. Sebenarnya untuk pola dasarnya, kalau ke positif itu pasti melibatkan waktu, presisi, dan pengulangan. Kita lanjut ke konsep pikiran manusia. Setiap manusia normal terlahir dan potensi pikiran bawah sadar dan bawah sadar, pikiran sadar dan bawah sadar yang sama, memiliki potensi yang sama. Namun dalam tumbuh kembangnya hanya sebagian kecil saja dari seluruh potensi yang berkembang sepenuhnya pada pikiran bawah sadar manusia, dan kebanyakan manusia modern tidak banyak menggunakan potensi pikiran bawah sadar karena terlalu banyak menempuh pendidikan yang diajarkan menggunakan pikiran sadar seperti logika dan analisis. Seni berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar bertujuan untuk memasukkan pesan ke pikiran bawah sadar untuk tujuan tertentu, misalnya membentuk keyakinan, kebiasaan, mengulang memori, optimalisasi fungsi pikiran lain, dan lain-lainnya. Kemudian komunikasi bawah sadar. Komunikasi bawah sadar itu berlangsung efektif ketika seseorang berada pada gelombang otak alfa dan theta. Hal ini terjadi ketika seseorang berada pada situasi yang nyaman, rileks, santai, dan merasakan kedamaian dalam pikirannya. Nah, kemudian kita maju ke bypass word. Kunci komunikasi bawah sadar adalah bypass atau mempertahankan pikiran sadar. Maksudnya pertahanan pikiran sadar. Cara termudah adalah menggunakan kata-kata yang menggambarkan suatu perbuatan yang sedang berlangsung secara alami dan disukai oleh lawan bicara. Contoh gampangnya adalah workshop ini dengan jelas menunjukkan begitu bermanfaatnya aplikasi NLP bagi suksesnya pekerjaan. Dengan jelas itu menunjukkan kata keterangan ditambah menunjukkan, itu sebenarnya kata kerja. Begitu bermanfaat, itu sebenarnya kata sifat. Hipnosis, kata benda. Sukses, itu kata sifat, ditambah pekerjaan, itu kata benda. Kemudian kita masuk ke cause atau efek. Dalam proses berpikir manusia, ketika sebuah pernyataan sebab diterima dan disetujui, maka pernyataan akibat yang mengikutinya dengan sendirinya dianggap logis, diterima dan disetujui. Apalagi jika pernyataannya saling mengkaitkan satu dengan satu hal. Kemudian kita masuk ke pola dasar ditambah bypass. Pola dasarnya seperti kita adalah orang-orang yang yakin dengan kemampuan diri sendiri dan selalu tampil percaya diri menunjukkan kemampuan terbaik. Sedangkan untuk kata bypass wordnya ada selalu percaya diri, kemampuan terbaik dimanapun. Kalau digabungkan akan menjadi kita adalah orang-orang yang sangat yakin dengan kemampuan diri sendiri, selalu percaya diri kapanpun dan dimanapun, dan selalu mampu menunjukkan kemampuan terbaik kita. Nah, kalau ditambah cause effect, kita ambil aja cause effect-nya itu karena kita adalah fasilitator pembelajaran dan kita telah menguasai materi pembelajaran dan mengalami lebih dari 5 tahun, sehingga kita, nah kalau digabungin sama yang tadi pola dasar bypass word sama cause effect yang tadi, gabungannya menjadi karena kita adalah fasilitator pembelajar, maka kita sangat yakin dengan komunikasi diri sendiri serta kita telah menguasai materi sehingga kita percaya diri ketika tampil dengan pengalaman lebih dari 5 tahun, sehingga kapanpun dan dimanapun menunjukkan kemampuan terbaik kita. Kemudian kita masuk ke pengendalian emosi. Nah, kurangnya memiliki kontrol diri atau emosi yang baik itu sangatlah tidak baik ya, karena kurangnya memahami cara yang baik dan benar itu dapat menyebabkan visual negatif, kebencian, auditory negatif, itu biasanya dengan pemanasan suara yang menyebabkan orang itu menjadi tidak enak terdengar atau tidak elok. Kedua adalah marah untuk pelampiasan kesal untuk mempertahankan diri, right? Emotional negatif.
dan itu tidak baik. Nah, kemudian kita masuk ke metaprogram. Metaprogram merupakan program dalam diri sendiri yang digunakan memilih dan menentukan hal yang ingin diperhatikan, berperan penting terhadap motivasi untuk melakukan sesuatu sebagai filter yang berasal dari pengalaman yang diungkapkan dengan kata-kata. Dan untuk mengungkapkan metaprogram seseorang, kita dapat mengenali diri dari penggunaan kata, sikap, dan perilaku. Manfaat metaprogram adalah mendalami metaprogram serta mempermudah untuk motivasi dan mempengaruhi sikap serta perilaku, juga untuk memperbaiki diri, untuk memotivasi diri sendiri atau orang lain. Dan sifat dari metaprogram itu atau bisa dipecah menjadi toward dan away. Untuk program toward itu merupakan metaprogram yang menjelaskan bagaimana arah motivasi seseorang. Toward itu termotivasi karena mengejar, sedangkan away itu menghindari. Untuk motivasi toward biasanya mengejar dalam artian itu mereka mencari reward atau kenyamanan dalam diri mereka sendiri, atau ya untuk diri mereka sendiri terutama, dan untuk orang lain. Sedangkan away itu adalah menghindari dalam artian itu mereka tidak ingin mendapatkan punishment atau hukuman. Kemudian ada global dan spesifik. Ini merupakan metaprogram yang berhubungan dengan seseorang yang memproses informasi. Kalau dasarnya metaprogram dari global, maka mereka menyukai informasi yang general atau umum yang harus diketahui orang. Kalau secara spesifik, mereka tuh lebih suka mencari informasi yang lebih detail dan terinci. Dan kemudian ada internal serta eksternal. Ini merupakan metaprogram yang menunjukkan asas-asas yang dianut seorang sebagai sumber motivasi. Dalam internal biasanya berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya sendiri, sedangkan eksternal mereka tuh mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai di luar dirinya sendiri. Kemudian ada metaprogram option dan procedure. Metaprogram yang mencerminkan pola kerja yang melandasi motivasi. Kalau procedure itu melandasi pola kerjanya berdasarkan prosedur atau aturan yang baku, sedangkan option itu orang yang suka diberikan alternatif keleluasan dalam pola kerjanya. Kemudian ada match dan mismatch. Ini merupakan metaprogram seseorang dalam menentukan faktor pembuat perbandingan atas sesuatu. Kalau untuk match, mereka cenderung mencari faktor persamaannya saja, sedangkan mismatch cenderung mencari perbandingan atau perbedaan. Kemudian bentuk pembelajaran bawah sadar. Pembelajaran bawah sadar itu ada yang implisit. Itu terjadi ketika seseorang memperoleh pengetahuan tanpa disadari melalui proses pengalaman atau paparan yang berulang, serta ada juga pembentukan asosiasi, yaitu adalah pikiran bawah sadar yang membentuk asosiasi antar stimulus. Jadi terdengar dengan respon emosional dan perilaku tanpa kesadaran. Kemudian ada yang melalui imitasi. Kita dapat belajar secara bawah sadar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain tanpa sadar. Biasanya ini terjadi dalam bahasa gerak tubuh gitu, atau gaya komunikasi dan cara penyampaian mereka. Kemudian ada pengaruh subliminal, itu adalah pesan yang disampaikan di ambang batas kesadaran, dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang tanpa disadari. Kemudian komunikasi bawah sadar. Komunikasi dengan pikiran bawah sadar terjadi dalam beberapa kondisi, yaitu kondisi yang mudah tersugesti, kemudian menggunakan komunikasi tertentu, serta menggunakan pola bahasa hipnotik. Kemudian kita masuk ke cerita metafora. Cerita metafora adalah cerita yang menggunakan simbol atau gambaran kiasan untuk menggambarkan konsep, ide, serta situasi tertentu. Dalam cerita metafora, elemen-elemen cerita mewakili makna yang lebih dalam atau bisa dibilang agak abstrak gitu. Atau anatomi metafora. Yang pertama adalah tenor, adalah metafora subjek yang sebenarnya ingin dijelaskan atau sedang dianalogikan. Yang kedua adalah vehicle atau vehicle yang
bisa saya benar pengucapannya, adalah metafora objek, kata atau frase yang digunakan untuk mewakili konsep yang ingin disampaikan melalui perbandingan. Menghubungkan kata kerja tenor dan vehicle itu dengan berbagai cara ya, dapat menyamakan dan dapat digunakan di berbagai cara, tapi cara yang dapat menyamakannya adalah kata kerja seperti. Ingatnya, seperti itu kata kerja yang menggabungkan tenor dan vehicle itu sendiri. Kemudian kita masuk ke eksperimental andragogy, adalah pembelajaran eksperiensial yang dirancang untuk melibatkan emosi peserta serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pembelajaran pengalaman juga melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan keputusan. Adanya pengalaman langsung membantu mempertahankan konsep baru ini. Kita masuk ke EL atau experimental learning. Ini fasilitasi adalah dengan cara meningkatkan iklim positif dalam pembelajaran, memperjelas tujuan-tujuan pembelajaran, mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pembelajaran, menyeimbangkan faktor intelektual dan emosional dalam pembelajaran, serta mengembangkan pemikiran dan perasaan bagi pembelajar. Tentunya ini ada prinsip-prinsipnya juga ya. Prinsip-prinsipnya pertama adalah pembelajaran signifikan terjadi ketika materi pembelajaran relevan dengan minat peserta, serta berlangsung lebih cepat ketika ancaman atau threat biasanya terhadap diri sendiri yang rendah. Biasanya kalau ini terjadi adalah ketika langsung lebih cepat ketika ancaman terhadap diri sendiri. Kita itu memberikan punishment kepada diri kita sendiri jika tidak bisa belajar dalam beberapa hari. Itu bisa jadi motivasi. Nah, itu bisa disebut dengan threat. Kemudian pembelajaran yang dimulai sendiri atau istilah inisiatif untuk belajar sendiri itu siklusnya lebih bertahan paling lama, dan itu bisa diperluas karena starting for yourself is better than better you start for yourself than people telling you to start. Siklus pembelajaran experimental learning, siklusnya itu experience the ability to perform, share the result, reaction and observation, process by discussing, looking at experience, analyze and reflect, and generalize to connect the experience to the real world and apply to learning to simulate or a different situation. And the last thing is a practice. Kita masuk ke mind mapping. Mind mapping adalah sebuah cara dengan mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka yang terstruktur untuk membantu mengingat atau menganalisis sebuah masalah. Pengelolaan situasi khusus, ini yang saya pelajari terakhir-akhir ini. Prinsip dasar dalam mengatasi situasi khusus adalah penolakan adalah indikator dalam pendekatan yang kurang efektif. Kedua, tidak ada peserta yang sulit, hanya pelatih yang kurang fleksibel. Yang ketiga adalah di balik setiap perilaku ada niat positif dalam dirinya. Kemudian kita masuk ke tantangan perilaku, seperti suasana hati buruk, peserta datang lambat, peserta ngobrol masalah yang tidak penting, itu yang tidak ada yang didiskus di forum. Kemudian untuk tantangan non perilaku adalah kebanyakan ini tergantung tempat dan situasi yang paling penting gitu ya. Sedangkan seperti intervensi dari luar, juga eksternal, serta peralatan yang tidak memadai, dan banyak hal di luar dari hal yang didiskusikan. Jadi dalam kita juga akan pelajari kita akan lanjut ke pengelolaan forum ya. Pengelolaan forum itu yang paling penting adalah tetap aktif dan responsif dalam forum, menjaga aturan dan etika, sediakan struktur dan topik diskusi supaya tidak melenceng. Yang kedua ada sediakan sumber daya tambahan seperti mengundang narasumber yang lain untuk bisa saling share. Yang ketiga adalah evaluasi dan tinjauan, itu juga penting ya. Kemudian untuk forum kelas pelatihan untuk membutuhkan keterlibatan aktif dari pengelola
serta para member ya. Perlu juga pengelolaan yang efektif dan kepekaan terhadap kebutuhan dan partisipasi peserta. Oke, kesimpulan penggunaan strategi pembelajaran NLP layak untuk dikembangkan ya pada dunia pendidikan nasional. Langkah-langkah ini yang dapat dilakukan adalah untuk memberikan motivasi, pacing, dan leading, memberikan kata-kata positif, pujian, melakukan modeling, dan penguasaan terhadap materi. Adapun NLP dapat dilakukan dengan memahami karakteristik peserta didik sehingga mampu mengklarifikasikan mereka ke dalam tipe visual, auditory, dan kinestetik. Terima kasih, itu saja dari saya untuk pemaparan materi yang saya pelajari dari kelas NLP selama 5 hari ini. Sekian dan terima kasih.